Kepada seluruh jamaah dimohon tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang senda gurau. Semuanya menyimak dengan seksama dari awal sampai akhir penyampaian ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang akan disampaikan oleh Guru Mulia Habibana Rizik Syihab. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وكذلك الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di acara yang penuh keberkahan ini, tidak lupa saya sampaikan salam penghormatan kita semua untuk para kiai kita, para ulama kita, para ajengan kita, para guru-guru kita, dan juga untuk segenap para habaib yang hadir bersama kita di acara ini. Teristimewanya saudara, yang pertama untuk orang tua kita Syekhuna al-Walid al-Muhtaram al-Mukarram Kiai Haji Busairi Muslim. Begitu juga teristimewa untuk pimpinan Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Hasan bin Thabit, itu nama seorang penyair Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Salimul Afif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya hadir hari ini tidak sendiri, saya didampingi oleh Ketua Tanfizi dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zaki bin Ali Al-Aidarus. Dan saya juga hadir bersama beberapa menantu saya yang sengaja
menemani, mendampingi khusus untuk hadir di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Di sini ada menantu saya yang pertama, yaitu Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid. Kemudian ada mantu saya yang keempat, mana dia? Habib Irfan, duduk di sebelah mana? Habib Irfan bin Taufik Al-Aidarus. Dan ada mantu saya yang kelima, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Adapun ada mantu saya yang ketiga yang seharusnya ikut hadir bersama kita di tempat ini malam ini, mestinya ikut hadir dan juga menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi karena bibinya hari ini meninggal dunia dan dimakamkan, beliau beruzur untuk hadir pada malam hari ini. Beliau menyampaikan maafnya dan sudah disampaikan tadi oleh Kiai Haji Salimul Afif. Mudah-mudahan itu menjadi uzur syar'i dan mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini tentu tidak lupa kita sampaikan kepada seluruh habaib dan kiai para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, karena yang hadir pada malam ini luar biasa di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Ini yang hadir habaib sangat banyak, kiai sangat banyak, ajengan sangat banyak. Kalau saya sebutkan namanya satu persatu nanti 1 jam aja buat mukaddimah itu. Jadi karena banyaknya luar biasa, mohon maaf kepada para ajengan, kiai, ulama. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, sama sekali tidak mengurangi takrim kita, takzim kita, ihtiram kita untuk semua para ulama kita. Kita doakan semoga semua para alim ulama, para ajangan, para kiai, para habaib yang malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalau pada malam hari ini kita kumpul bersama mereka di pondok pesantren ini, kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada aparatur pemerintah juga tidak lupa kita ucapkan terima kasihnya, baik sipil, TNI maupun Polri yang telah membantu kelancaran acara ini, membantu ketertiban, membantu keamanan. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut untuk li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, saya tadi sempat berbincang dengan Kiai Haji Salimul Afif. Tadi pagi kebetulan kami bertemu. Beliau bercerita bagaimana pembangunan pondok pesantrennya, bagaimana majelisnya, bagaimana perjuangannya. Alhamdulillah, saya senang dan saya sangat bahagia mendengar apa yang beliau paparkan. Dan salah satunya yang membuat kami bangga, saudara, ternyata pondok pesantren ini sangat ihtimam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yaitu yahtam bikul ihtimam. Nah, sampai-sampai kitab tersebut terus dibaca untuk dikhatamkan. Nanti setelah khatam dibaca lagi dari awal untuk dikhatamkan. Begitulah seterusnya, saudara. Nah, jadi sekali lagi kenapa saya bangga, kenapa saya bersyukur, ini merupakan salah satu identitas kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Bahkan tadi sore, bahkan habis maghrib tadi sempat dibaca juga, yaitu kitab Ihya sebelum dimulainya acara ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Ihya ini saudara terus mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah. Apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin, itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar, berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat
ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Berapa ratus, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Saudara, kalau ada yang berkata Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif, betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi, hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ini ada gerakan, saudara, apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja, kurang ajar. Awas, hati-hati saudara, ini bukan ahlus sunnah nih yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif tuh nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu, saudara, baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis. Hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, nggak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis selembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak, itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha, saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Nggak dipakai oleh ulama, mazhab yang manapun nggak pakai, saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah maharnya baca Quran, saudara. Hadisnya sahih tapi nggak ada mazhab yang pakai, saudara. Nggak ada ulama yang pakai, saudara. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya ta'limul Quran boleh, ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak, ulama menolak, saudara. Padahal hadisnya ada, boleh, enggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan, saudara. Enggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif tapi ulama semua sepakat pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslon, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya, dipakai. Sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini fuqaha yang ngerti, saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali, saudara. Jangan, apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Satu lagi saya tambahkan, ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih berarti ini madhab Syafi'i, yang itu hadis sahih berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya, saudara. Tunggu dulu, alasan mereka apa?
Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi gara-gara Imam Syafi'i bicara seperti itu, langsung saja saudara, orang-orang yang sok pintar hadis mengatakan ini hadis sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Ada hadis sahih kunut subuh itu tidak ada, maka mazhab Syafi'i nggak perlu pakai kunut subuh. Saudara, apa? Tunggu dulu. Ada hadis sahih saudara bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, berarti itu hadis mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i kalau punya wudhu menyentuh istri tidak batal. Kok enaknya ngerubah-rubah mazhab orang, saudara? Masya Allah. Saya mau tanya nih malam ini, jawab jangan, jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh, udah malam Kiai. Jawab sekarang, mesti sekarang. Nah, makanya perhatian nih, jangan ngobrol nih, serius, ini ilmu nih. Mau tahu gak? Betul? Yuk kita lihat, saudara. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, saudara, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Syafi'i, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sudah sahih, maka itu adalah mazhabku. Yang pertama, yang boleh berpegang kepada kalam Syafi'i ini hanya boleh seorang mujtahid yang bisa menilai suatu hadis dan bisa istimbalul ahkam dari suatu hadis. Orang awam nggak boleh kalam Syafi'i tadi dijadikan sebagai alasan, saudara. Jadi kalau masih awam, jangan sok pinter, saudara, untuk saudara menerjemahkan dari apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kita jalan. Kalau ada satu hadis sahih, jangan dulu diambil buat mazhab Syafi'i, tunggu dulu, periksa dulu itu hadis pernah sampai gak ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah baca gak itu hadis? Kalau Imam Syafi'i pernah sampai baca itu hadis, kenapa Imam Syafi'i nggak pakai? Apa alasan Imam Syafi'i nggak pakai? Ada apa? Apa ada dalil yang lebih kuat atau bagaimana? Jadi jangan sahih langsung ditarik ke mazhab Syafi'i dulu, saudara. Kalau ada dalil yang lebih kuat, kalau ada alasan yang lebih kuat, pantas saja itu hadis tidak dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mau contohnya? Mau contohnya? Betul. Mari kita lihat, saudara. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, saudara, bahwa suatu kali Nabi pernah sholat malam. Sayyidatuna Aisyah menceritakan beliau saat itu sedang tidur, kakinya dilonjorkan, ada di arah kiblat Nabi, saudara. Setiap Nabi mau sujud, Nabi colek tuh kaki supaya digeser. Namanya orang tidur, saudara. Nah, kalau dicolek, ditarik oleh Sayyidatuna Aisyah, saudara. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih, Habib sahih. Siapa yang meragukan, saudara? Nah, di sini, saudara, ada orang seenaknya mengartikan ini hadis sahih. Nabi lagi sholat nyentuh kaki Siti Aisyah, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal wudu? Ini hadis sahih. Hei umat mazhab Syafi'i, ikuti hadis ini, nggak batal kalau terkena istri kita punya wudu. Tunggu dulu, jangan main putusin itu mazhab Syafi'i. Lanjut, lanjut. Masih ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, tambahan lagi satu. Siti Aisyah juga yang cerita. Kata Siti Aisyah, suatu malam faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi dari atas ranjang, dari atas tempat tidur. Kamar gelap, raba-raba, kok nggak ada Nabi, kemana? Nah, beliau merayap di dalam kamar yang gelap, tahu-tahu beliau sentuh
tumit Nabi, saudara. Begitu menyentuh kaki Nabi, sedang apa Nabi? Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam, saudara. Habis disentuh, beliau dengar apa yang dibaca Nabi. Nabi lagi sholat, beliau lepaskan. Siti Aisyah kembali melanjutkan tidurnya. Wah, ini dijadiin dalil lagi tuh. Nabi lagi sholat, disentuh kaki sama istrinya, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i bisa batal itu wudu? Seolah-olah mazhab Syafi'i nggak ngikutin hadis sahih. Betul ya, pandangannya kan begitu, saudara. Dia mau tipu umat, saudara. Ini hadis sahih, yang ini Bukhari Muslim, yang ini Sahih Muslim. Nabi, saudara, menyentuh kaki Siti Aisyah lagi sholat. Siti Aisyah menyentuh daripada telapak kaki Nabi lagi sholat. Nabi tetap sholat, tidak membatalkan sholatnya. Berarti menyentuh atau disentuh istri saat kita punya wudhu tidak batal, karena ini hadis sahih. Berarti ini adalah mazhab Syafi'i. Luar biasa ngambil kesimpulannya kayak orang pinter. Jawab jangan, jawab jangan. Atau saya kasih PR saja. PR ini kan banyak santri nih. Masya Allah, mau tahu jawabnya? Saudara, Imam Syafi'i tahu itu hadis. Siapa bilang Imam Syafi'i tidak tahu? Imam Syafi'i baca itu hadis sampai kepada beliau, dan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga tahu itu hadis. Lah kalau tahu kenapa ditolak? Bukan ditolak, saudara. Ada terminologi, ada sistem, sudahlah, di dalam istimbatul ahkam. Mari kita lihat. Imam Syafi'i berpegang teguh kepada ayat wudu, saudara. Di dalam ayat wudu, saudara, yang Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, dan seterusnya, saudara. Nah, itu di tengah ayatnya Allah menyebutkan di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, kalau engkau itu menyentuh perempuan. Nah, Imam Syafi'i memakai makna hakiki. Lamsun itu makna hakikinya kulit ketemu dengan kulit. Imam Syafi'i nggak pakai makna majazi. Kalau makna majazinya menyentuh itu bisa diartikan jima, hubungan antara suami istri. Itu yang dipakai mazhab Abu Hanifah, saudara. Imam Abu Hanifah mengartikannya majazi. Menyentuh di situ hubungan intim. Kalau nyentuh biasa nggak batal, kalau hubungan intim baru batal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada kaidah, kalau suatu lafaz masih bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi, saudara. Kecuali kalau makna hakikinya nggak bisa. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah kalau diartikan hakiki, ini tangan, saudara. Makanya Wahabi bilang Allah punya tangan. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan nggak bisa. Kalau dibawa makna hakiki, maka nanti kita melakukan tasbih dan tajsim. Saudara, apa itu tasbih dan tajsim, saudara? Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara. Tajsim, saudara, menggambarkan Allah dalam bentuk. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah haram. Nggak boleh. Makanya yaudallah fauqa aidihim, Ahlus Sunnah mengartikan dengan majazi. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Boleh pakai majazi, bahkan wajib kita pakai majazi. Kalau arti hakiki bisa merusak akidah kita. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga tadi, kalau nggak bisa pakai hakiki, silakan pakai majazi. Ini masih bisa. Ini masih bisa. Lamastumun nisa, arti hakikinya menyentuh. Ya, menyentuh kulit ketemu kulit. Ini namanya menurut Imam Syafi'i, ini artinya sharihul Quran. Ayat Qurannya sharih, jelas. Ayat Qurannya jelas. Menyentuh perempuan batal wudu. Menyentuh jelas. Lalu bagaimana dengan hadis tadi, saudara? Dua hadis tadi nggak jelas. Itu hadis sahih, tapi situasinya nggak jelas.
Kok nggak jelas? Mas lihat di hadis yang pertama disebutkan Nabi nyolek kaki Siti Aisyah, nggak diceritain dalam hadis Siti Aisyah pakai selimut apa enggak. Dalam hadis nggak diceritain, nggak ada. Kalau nggak diceritain berarti muhtamal, saudara. Mungkin pakai selimut, mungkin enggak. Istimbal hukum jangan pakai mungkin, nggak ada kata mungkin. Yang namanya orang tidur kebanyakan pakai apa? Selimut. Periksa dulu dong, nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, ya itu hadis sahih, kami percaya itu hadis sahih, tapi isinya nggak jelas. Pakai selimut apa enggak pakai selimut, sedangkan ayat Al-Qur'annya jelas, saudara. Aulamastumun nisa, kau sentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i nggak mau dong, masa yang jelas dikalahin sama yang nggak jelas. Masa Sharihul Quran dikalahkan dengan khabarul ahad yang masih perlu penjelasan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana hadis yang kedua? Kan Siti Aisyah pegang kaki Nabi, periksa dulu. Dulu Nabi sering pakai khuf, saudara. Kalau Nabi musafir pakai khufnya 3 hari 3 malam. Kalau Nabi nggak musafir, apalagi di musim dingin, Nabi pakai khuf sehari semalam, saudara. Apa itu khuf? Sepatu kulit yang nggak tembus air, saudara, yang menutup seluruh lapisan jari kita dari ujung jari sampai menutup telapak kaki, saudara. Yang memang khuf itu bisa dipergunakan untuk berpergian, untuk jalan, saudara. Nah, di hadis itu nggak jelas juga ini kejadian musim panas apa musim dingin. Ini kejadiannya Nabi pakai khuf apa nggak pakai khuf. Kalau Nabi pakai khuf disentuh, yang nggak ada masalah, saudara. Kalau bilang enggak, Nabi nggak pakai khuf, dari mana yang bilang nggak pakai khuf? Mana hadisnya? Siapa yang riwayatkan? Nggak ada. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi tahu kan, jadi bukan Imam Syafi'i nolak hadis sahih, bukan. Hadis sahihnya masih harus dikoreksi. Kalau diartikan hadis sahih tadi terbuka selimutnya, tidak pakai khuf, bertentangan dengan ayat Quran tadi, saudara. Aulamastumun nisa. Imam Syafi'i mempertahankan ini sharihul ayat, pertahankan. Makanya itu ditolak hadis tadi. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang hadisnya sahih tapi nggak dipakai jadi dalil karena ada dalil lain yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka enak-enakan ngomong itu soal hadis bahwa mazhabi, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis sudah sahih itu pasti jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, ente belajar hadis dulu dan belajar juga kaidah usulnya, kaidah fikihnya, pelajari juga pendapat fuqaha. Nggak main enak-enakan semua pendapat yang dianggap hadis sahih semua dijejelin jadi mazhab Syafi'i. Kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, saya pikir cukup saya berikan contoh itu saja, saudara. Kalau saya mau berikan contoh banyak sekali, saudara, hadis-hadis yang sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Ada ulama, saudara, seperti Abu Hanifah, walaupun hadis sahih, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan riwayatnya, nggak dipakai sama Abu Hanifah, saudara. Hadisnya nggak dipakai. Seperti apa? Sayyidatuna Aisyah, saudara, meriwayatkan hadis yang bunyinya, saudara, di mana beliau katakan tidak ada nikah, saudara, la nikah bila wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ini mazhab Syafi'i pakai, saudara. Nggak sah nikah tanpa wali. Tapi di mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Alasannya apa? Karena mazhab Hanafi punya prinsip kalau perawinya melakukan bertentangan dengan yang diriwayatkan, hadisnya ditolak oleh Abu Hanifah. Dalam soal tadi Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan, ternyata Sayyidatuna Aisyah pernah mengawinkan anaknya tanpa kehadiran mengawinkan keponakannya tanpa kehadiran walinya, saudara. Jadi menurut Abu Hanifah, nah ini yang meriwayatkan nggak pakai wali dinikahin, itu keponakannya. Berarti apa? Berarti ini hadis bukan wajib, nggak mutlak. Ini mungkin sunnahnya. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah wali itu sunnah, nggak wajib, saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i wali wajib, rukun nikah, nggak boleh kita abaikan. Kira-kira jelas gak? Nah, yang saya mau sampaikan, kalau Abu Hanifah melakukan itu jangan dituduh Abu Hanifah melawan hadis. Bukan, ada kaidah. Kira-kira jelas tidak?
kayak tadi Imam Syafi'i juga punya kaidah, kalau ada hadis sahih tapi berlawanan dengan ayat Quran, hadisnya tidak sahih, maka harus tunduk kepada Quran. Kalau ada hadis yang zahirnya bertentangan dengan ayat Quran, maka harus berusaha untuk dijamak bainal adillah, saudara. Bagaimana caranya? Salah satunya ditakwilkan supaya seiring sejalan, karena nggak mungkin ayat Quran dengan ayat Quran bertentangan, nggak mungkin, saudara. Hadis sahih, saudara, dengan ayat Al-Quran juga bertentangan, nggak mungkin. Pasti ada penjelasan. Apakah penjelasannya nasikh mansukh? Apakah penjelasannya takyidul mutlak? Apakah penjelasannya taksisul am? Apakah penjelasan yang lain? Wajib kita hati-hati, jangan sembarang menilai kalau tidak punya ilmu. Kira-kira jelas tidak? Makanya busra lakum, beruntung semua jamaah yang ada di sini, khususnya santri-santri pondok pesantren Ad-Dahlaniyah, juga seluruh masyarakat yang ada di kota Waringin, saudara, di Bandung ini. Alhamdulillah, di hadapan kita banyak ulama-ulama, kiai-kiai, saudara. Ini pendekar-pendekar dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Alhamdulillah. Kalau anda punya kemuskilan, jangan fatwa sendiri. Kalau anda punya kemuskilan, jangan sembarangan mengikuti pendapat orang yang tidak jelas. Tanya kepada ulama kita, tanya kepada kiai kita, tanya kepada ajangan kita, agar kita mendapatkan jawaban sehingga kita tidak kebingungan. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap belajar ke kiai, siap bertanya ke ajangan, siap tetap ikuti mazhab Syafi'i, siap tetap ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saya nggak mau panjang lebar lagi soal itu. Paling tidak saya ulangi sekali lagi, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, saudara. Ribuan dalil yang berisi ayat Al-Quran, saudara, hadis Nabi, ijma ulama, saudara, semua dipaparkan oleh Imam Ghazali dengan begitu hebatnya. Adapun hadis-hadis yang dituduh maudhu, ternyata masih diperdebatkan oleh ulama. Adapun hadis-hadis yang dituduh dhaif dalam Ihya Ulumuddin, ternyata itu hanya dalam urusan at-tarhib wa tarhib, urusan nasaih, urusan dakwah, urusan al-had, saudara, ala dinillah, bukan dalam urusan-urusan hukum-hukum yang prinsip. Artinya thariqah Imam Ghazali sudah benar, sudah betul berjalan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Maka itu kepada Kiai Salimul Afif, terima kasih, beliau ikut mentradisikan, memasyarakatkan supaya kita semua cinta kepada Ihya Ulumuddin. Jangan dengerin, saudara, dai-dai dari Wahabi yang seenaknya menghina Imam Ghazali, menghina Ihya Ulumuddin, seolah-olah mereka itu ahli dalam soal hadis, padahal ilmu mereka tidak seberapa, tapi mereka sudah kurang ngajar untuk bisa merendahkan ulama-ulama besar sekali berimam Ghazali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, Kiai Salimul Afif buka Ihya Ulumuddin, bagus tidak? Senang tidak? Lanjutkan tidak? Takbir, sallu ala nabi. Nah, maka itu ya ikhwan, ikuti apa yang Allah arahkan kita. Orang awam, santri, jangan berfatwa, belajar dulu, dalemin dulu ilmu, belum waktunya berfatwa. Tugas kita apa? Allah kasih tahu dalam Al-Quran, saudara, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul Quran, ahlus sunnah, ulama, fuqaha. Tanya jika engkau tidak mengetahui. Tugas kita nanya, bukan tugas kita berijtihad. Nanya kepada orang yang tahu, insya Allah. Nah, kemudian peran ulama nggak sembarangan, saudara. Ulama itu dimuliakan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Allah yang menyatakan, saudara, ulama yang istiqamah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang ilmu dan amalnya sejalan, yang istiqamah, yang ilmunya luas, yang berakhlakul karimah, saudara, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Kalau Allah memuji mereka, ya kita wajib juga dong memuji mereka, ya ikhwan. Pujilah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah.
seperti para nabi, para rasul, para solihin, dan termasuk para ulama. Enggak sampai di situ, Allah tinggikan kedudukan ulama. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, saudara, Allah yang menjanjikan dan menjamin, janji dan jaminan, saudara. Apa janji dan jaminannya, saudara? Bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu daripada kamu sekalian. Ulama yang beriman, Allah tinggikan kedudukannya, darajat. Beberapa derajat Allah tinggikan mereka, saudara. Nah, Allah maha tinggi meninggikan para ulama. Allah maha mulia memuliakan para ulama. Allah maha agung mengagungkan para ulama. Tahu-tahu ada orang biasa mau hina-hina ulama. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Aing bledok sia. Kurang ajar. Siapa yang mau kurang ajar kepada ulama, saudara? Jangan. Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Allah yang meninggikan ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama, dan kita wajib memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah, menyintai yang dicintai oleh Allah. Wajib. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para rasul, para nabi sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, di sekitar kita ada pewaris-pewarisnya yang hidup bersama kita, saudara. Mereka adalah ulama. Jadi peran mereka, fungsi mereka, tugas mereka melanjutkan fungsi, peran, dan tugas yang pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, jangan kurang ajar kepada ajengan. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah yang disayang oleh Allah. Kalau coba kita kurang ajar kepada mereka, Allah akan hancurkan hidup kita, saudara. Begitu saya mau tanya ini semua, siap ikut ulama? Jawab yang kompak. Siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Siap bela ulama? Siap ambil ilmu ulama? Siap belajar kepada ulama? Siap jaga ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang pertama. Satu, Nabi meninggalkan kepada kita pewarisnya. Siapa? Siapa? Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang mengistimewakan ulama? Siapa yang meninggikan ulama? Takbir. Satu, saya ingatkan dulu, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Sekarang kedua yang Nabi tinggalin, saudara. Nabi katakan dalam hadisnya sebelum beliau wafat, saudara, taraktu fikumus tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan yang berat, yang kalau kamu pegang kuat, itu semua kamu selamat. Kamu selamat semua, kamu akan bertemu denganku di telagaku nanti. Apa itu gerangan? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, qadahu ilal jannah. Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia amalkan Al-Quran, dia nggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Quran, dia nggak redho dengan ketentuan Al-Quran yang seperti ini, hati-hati, saqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzila, untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitabullah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye, ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak, kurang panjang. Dulu nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, ye, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh gitu. Jadi makin panjang makin sakit dalam ke dalam hati. Paham? Tahu-tahu tuh ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un, barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain, dia bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, dia bukan Habaib ngaku Habaib, dia bukan turunan Nabi ngaku turunan Nabi, dia bukan turunan Kiai ngaku turunan Kiai, dia bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo. Man tasaba ila ghairi abi, barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya, saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi, saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia, saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman, lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab, ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah, saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua, saudara, ini yang namanya ulama, saudara, ulama itu pewaris Nabi.
saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan, bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati, Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang, saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik, pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita, mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah, mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang nggak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung, nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang habib orang Yaman, habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal nasab ada ngancem, habib harus disembelih satu persatu. Iya, pakai ngancem mau sembelih habib. Iya, habib takut, habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem, kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Wow. Diamin belawan, diamin belawan. Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman nggak boleh didiemin, betul? Betul. Saya bilang nggak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin.
Setuju? Takbir. Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua, Bu. Alhamdulillah, masih ngedengerin, Bu. Ibu-ibu sadayana ngartos tengartos. Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngerti na bahasa etik. Lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul. Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Siap ikut Habib, siap ikut Kiai, siap ikut ajengan. Takbir, sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar. Calo. Nah, tahu calo, tahu bandar. Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur, Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mencah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Kiai Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama? Takbir. Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkap loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok, ada rekaman di video, dia bilang, saudara, Arab itu kan pendatang, Habib itu cuma bisanya bikin rusuh, dia benci Arab, dia benci Habib, dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Bang, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihatnya sekarang nih, ada Habibnya, ada kiai, ada ulama, alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara, saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah, ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang, ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi, nasabnya nasab Al-Kaburi.
saudara ngomong, saudara akhirnya Habib Hanif mengatakan, abah ini bagaimana, mereka udah kabur tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang enggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong timpuk sama, setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif, Habib Hanif hubungi ahli-ahli nasab, konsultasi dengan para ulama, para kiai, konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana, konsultasi, tanya kepada ulama-ulama, minta kirim orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, nah ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data, dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat. Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan, saudara, berhasil mereka tuliskan jangan judul keabsahan nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah kitab ini juga bisa hadir salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi, saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, Habib, kami para kiai ini resah, cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah nggak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah, Habib, ini Ba'alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab, dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya, saudara. Alhamdulillah, ini semua kiai kita berikan. Guru kita Buya Busairi Muslim, saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai, semua kiai-kiai akan dibagikan gratis, insya Allah. Nah jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta, nanti akan kita kirim, bagikan untuk kiai. Nah untuk kiai kita bagikan, untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer, insya Allah. Ini bukunya beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun, ada sambutan saudara juga dari Sarang, ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar, saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS Ustadz Abdus Somad, saudara, semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat, merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting, saudara? Maaf, jangankan orang awam, saudara, sekelas kiai aja ada yang terpengaruh, saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai, saudara, masih mau undang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita, saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba Ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan, saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai, saudara. Baik kiai-kiai, saudara, yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini, akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah, supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri, insya
Allah. Nah jadi itulah sebetulnya harapan saya tadi Habib Hanif hadir di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedah kitab ini, saudara. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah di waktu yang lain, insya Allah. Nah, sebelum saya akhiri, tadi kita bicara tentang hadis dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Saya saran, sekedar saran, saya sudah sampaikan ke Kiai Haji Salimul Afif. Pondok pesantren Sidagiri ini pondok pesantren tertuanya NU, saudara. Ulama-ulama NU banyak lulusan pondok pesantren ini, saudara, di Jawa Timur, di Pasuruan. Nah, pondok pesantren Sidagiri mengeluarkan satu buku luar biasa bagusnya, saudara. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan Kitab Ihya Ulumuddin. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan Kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan mana hadis yang dituduh dhaif, bagaimana jawabnya, mana hadis yang dituduh maudhu, bagaimana jawabnya, saudara. Apa betul kitab Ihya Ulumuddin itu seperti yang mereka tuduhkan? Apa betul hadis dhaif semuanya harus ditolak, semuanya harus jadi sampah, semuanya harus jadi barang yang menjijikan? Dijawab tuntas, saudara, oleh kiai-kiai saudara dan alumni-alumni pondok pesantren Sidagiri. Nah, saya anjurkan Anda bisa memiliki itu. Atau kalau nanti ada yang mau beli, bisa hubungi langsung ke Sidagiri atau hubungi Habib Irfan ada Idrus yang punya hubungan baik ke sana, saudara. Silakan beli itu buku, saya anjurkan baca supaya kita tidak terjebak oleh Wahabi yang suka menghina Asy'ari dan Syafi'iyah. Begitu saya mau tanya semua, saudara siap terus belajar? Siap jaga akidah aswaja? Takbir, sallu ala nabi. Nah, sebagai penutup, saudara, karena acara ini, saudara, adalah acara Isra Mi'raj sekaligus juga, saudara, untuk mendoakan Palestina. Saya ingin memberi kabar, alhamdulillah, sudah beberapa hari ini gencatan senjata sudah berlaku, saudara. Perang sudah dihentikan, sehingga pintu-pintu perbatasan sudah terbuka. Inilah kesempatan kita untuk mengirim dana sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik untuk membangun kembali bangunan di Gaza dan lainnya, juga untuk menyantuni keluarga-keluarga para syuhada, para yatim, anak-anak yatim, saudara, para janda-janda, para syuhada, untuk membangun kembali rumah sakit kita yang dibom oleh Israel, saudara, bahkan untuk mempersiapkan para mujahid kita perlengkapannya kalau besok terjadi perang lagi, saudara. Ini kesempatan, mumpung perbatasan dibuka. Karena itu yang punya dana, saudara, segera kirim dananya. Silakan, saudara, mau dikirim lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang mana saja, silakan, saudara. Silakan, silakan. Mau kirim lewat FPI boleh, mau kirim lewat NU boleh, mau kirim lewat Muhammadiyah boleh, mau kirim lewat Persis boleh, mau kirim lewat PMI boleh, mau kirim lewat Hilmi boleh. Mana lembaga kemanusiaan yang Anda yakin, percaya, kirim. Ini kesempatan, saudara. Karena kemarin selama setahun perang, kami setengah mati mencari jalan, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Kami cari jalan, saudara, kami cari cara bagaimana bantuan-bantuan umat itu sampai ke sana. Alhamdulillah, walaupun sulit, walaupun setengah mati, walaupun ada relawan kami yang mati, saudara, ditembak, dibunuh oleh Israel, saudara, tapi bantuan-bantuan tadi bisa sampai. Kami bisa bangun tenda-tenda pengungsi, kami bangun MCK kamar-kamar mandi darurat, kita bangun juga, saudara, tenda-tenda kesehatan darurat. Kita buat juga yaitu pengiriman air, tangki air ke daerah-daerah pengungsi yang kelaparan dan kehausan, saudara. Ya, susah payah, tapi alhamdulillah Allah buka jalan, saudara. Maka itu sekarang kita nggak boleh sia-siakan, mumpung terbuka, mumpung dibuka, yuk rame-rame kita siapkan untuk kita bantu ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada seorang bapak dari Majalengka datang ke rumah saya, Habib, ini saya punya mobil Mercy, Habib, ini kuncinya, ini suratnya, tolong jual di Jakarta. Saya beli ini 150 juta, baru 1 tahun, tolong dijual,
uangnya segera kirim ke Palestina. Sudah kita terima dan sedang kita proses, saudara. Dan kemarin saya ke Kalimantan begitu juga. Pada datang lembaga kemanusiaan Habib, ini ada 86, 87 kemarin. Mana Habib Ali? 88 juta, tolong segera dikirim, yaitu ke Palestina. Artinya kita tidak menutup pintu. Kapan saja Anda ingin membantu Palestina, yuk mari kita kumpulkan dana semua, insya. Dan hari ini juga saya dengar dari API ada yang mau disampaikan. Iya, mau disampaikan sekarang di sini atau di mana? Hah? Apa? Disampaikan sekarang, yang mau disampaikan sampaikan. Ayo Habib Ali, berdiri Habib Ali. Ini dari API kan? API, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, Ustadz Asep Syarifuddin dan kawannya ingin menyampaikan bantuan untuk yaitu Palestina. Silakan. Ini yang di samping kanan saya, ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Beliau bendahara umum DPP FPI. Beliau yang setiap minggu mengirim bantuan ke Palestina. Hari ini bantuan ke Palestina sudah 82 kali tahapan. Sudah 82 kali kami kirim bantuan ke Palestina selama perang 14 bulan, ya ikhwan. Dan Habib Ali juga pernah kita kirim ikut konferensi internasional tentang Palestina di Istanbul dan bertemu dengan Asy-Syahid Ismail Haniyah yang kemarin itu dibunuh, saudara. Juga ke Qatar bertemu dengan Khalid Mish'al di sana. Kita memusyawarahkan bagaimana bantuan kita bisa masuk, bagaimana bantuan kita bisa diterima oleh para pejuang dan seluruh bangsa Palestina. Silakan, yang mau diserahkan silakan bantuannya. Takbir, 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 sallu ala nabi. Nah, saya mau tanya, ini di sini semua siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir. Saya mau kasih informasi nih. Di Jakarta ada jenderal tua kumisnya panjang yang tadi itu. Ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana soal Palestina? Tahu dia jawab apa? Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Nggak usah bicara Palestina. Negeri kita juga lagi susah. Kurang ajar. Ini jenderal kok ngomong begitu? Kalau kau tidak peduli itu urusanmu, tapi jangan seenaknya kau mengatakan urusan Palestina, urusan Al-Masjidil Aqsa hanya urusan orang Arab. Kurang ajar. Urusan Al-Masjidil Aqsa adalah urusan umat Islam, urusan kita semua. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia tidak akan masuk golongan umat Islam. Nabi tidak ngakui dia, saudara. Tapi alhamdulillah, saudara, pemerintah Republik Indonesia secara resmi tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Bapak Presiden Prabowo waktu pidato di Kairo, Mesir, saudara, menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia akan tetap berjuang memerdekakan Palestina, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh berubah. Ini amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas muka bumi mesti dihapus. Betul, betul. Nah, jadi saya tanya, selama pemerintah kita mendukung Palestina, senang tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, karena itu di sini untuk membangkitkan semangat kita cinta Palestina, bela Palestina, saya minta menantu saya Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi nanti dibantu sama tim Hadrah. Nah, ayo kita bawakan yaitu Mars Bela Palestina. Waktu saya ada di Mekah, saya mengarang beberapa syair untuk bela Palestina, untuk dibawakan di aksi Palestina di Monas waktu saya masih di Mekah, dan ini akan dibawakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Kasih tuntunannya, kemudian kita sama-sama. Jangan ada yang bergerak pulang sebelum ditutup dengan doa penutup oleh kiai kita. Setuju? Setuju? Takbir. Silakan Habib Muhammad. Sadayana jawab nu kompak siap bela Palestina. Kurang kompak siap bela Palestina. Siap berjuang bersama Palestina. Siap ganyang Israel. Takbir. Jadi ibadallah, mars aksi bela Palestina ini adalah mars yang digubah oleh Sayyidil Walid.
Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Bagaimana liriknya? Liriknya pertama menggunakan bahasa Arab, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, bisa diikuti? Al-Qudsu lana. Lu lemes amat pada lapar lu. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya ibadallah? Al-Quds lana, Al-Quds adalah milik kita umat Islam. Wal aqsa lana, dan Aqsa adalah milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna, dan seluruhnya adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita umat Islam. Jadi dua kali diulang bahasa Arabnya, kemudian masuk bahasa Indonesia. Bagaimana liriknya? Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama, berjuang untuk dari Israel durjana. Setelah itu Palestina merdeka. Semua angkat tangannya. Siap? Siap? Tim hadroh siap, iringi backing vokal biar seluruh jamaah sadayana. 1, 2, 3. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna jihadu sabiluna. Semua. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna jihadu sabiluna. Kami bangsa setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Al-Qudsu lana wal aqsa lana haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wa kullun haqquna
Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan insyaallah Palestina sebentar lagi merdeka. Al-Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka itu kita jaga juga negeri kita, saudara. Nah, kita jaga negeri kita supaya tetap bersatu, supaya jadi Indonesia berkah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru kita, di mana kita doa bersama untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Jadi sekali lagi, kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari hukum Allah. Kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Indonesia akan dijadikan negara yang penuh berkah. Nah, pertanyaan terakhir saya nih, saudara. Sekarang ini lagi rame di kita punya negeri ini, para koruptor lagi ribut, saudara, para penjahat-penjahat negara lagi ribut. Nah, kemudian yang nggak sedapnya nih, presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih, saudara. Kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mau kudeta dia. Saya mau tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau Bapak Presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing? Siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam. Takbir! Apa kita umat Islam takut sama 9 naga? Apa kita takut sama 9 naga? Maka itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga, jangan takut sama korupsi, jangan takut sama koruptor. Selama Bapak Presiden kita bangkit berdiri lawan mereka, kita ulama habaib kiai dengan umat siap bela presiden, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Jangan takut. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, saudara, lewat semua orang dekatnya, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga. Kita dengan umat Islam bisa menjadikan mereka sebagai cacing-cacing kermi, saudara. Sombongnya naga, pahala lu bomenyan. Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib baris berbaris, gotong royong merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul, betul. Takbir. Kok tahu sekarang takut 9 naga, saudara? Jangan. Lu ianya pendek loh, yang panjang. Yang panjang. Berani lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Mau dengar kabar gembira? Umat di mana-mana, saya dengar dari Sabang sampai Merauke, di tiap majelis taklim tabligh akbar banyak yang baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Betul? Betul? Diterima sama Allah, ya kawan. Kita minta asghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Sekarang tahu yang terjadi, orang zalim dan zalim lagi pada ribut, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maling memaling pada main tangkep-tangkepan. Yang ditangkep maling, yang nangkep maling juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ditanya Mejama, Habib, ini lagi ribut-ribut politik begini, Habib nggak ngikut? Tunggu dulu, kalau buaya sama buaya lagi berantem jangan dipisahin. Buaya sama buaya lagi berantem, kita gelar tikar, taruh kopi, kita tonton. Setuju? 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 Saya udah bilang di atas mimbar, udah lama saya sampaikan ke umat, adu domba hukumnya haram. Adu domba haram, nggak boleh. Adu manusia apalagi, saudara. Adu setan
Lalu bingung kan jawabnya kan? Saudara, adu domba haram. Saudara, adu manusia lebih haram. Adu setan biar dia berantem. Alhamdulillah. Sekarang kan kita lihat main buka-bukaan borok, betul. Main lapor-laporan ke KPK, betul. Yang kemarin nangkepin ulama tuh, yang kemarin nangkepin ulama, nangkepin habaib, bikin malu ulama, fitnah habaib. Sekarang dirinya lagi dibongkar, saudara. Dibongkar korupsinya, dibongkar nepotisnya, dibongkar rahasia keluarganya. Betul, betul. Alhamdulillah. Allah maha adil tidak? Saya tanya semua, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, kita tonton lagi dulu, saudara. Jangan khawatir. Saudara, Allah nyatakan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malun zalimun. Jangan kau pikir Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak lalai. Yang zalim bakal dibalas sama Allah, saudara. Nah, karena itu kita fokus saja ngaji, kita fokus saja sholawatan. Ini kita punya kiai ini pendekar sholawat, saudara. Alhamdulillah. Beliau menyebar luaskan sholawat ke seantero Indonesia. Saudara, teruskan. Jangan peduli dengan mereka-mereka yang hasut. Jangan peduli mereka-mereka yang iri dan dengki. Jangan peduli mereka-mereka yang memfitnah majelis ini, saudara. Teruskan majelis sholawatnya, teruskan majelis taklimnya. Insya Allah, saudara, Kiai Haji Salimul Afif, begitu juga guru kita, orang tua kita, Syekhun Al-Walid, Kiai Haji Busairi Muslim, dan lain-lain kiainya senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekali lagi nih saya mau tanya nih sebelum saya tutup nih semua, siap dukung kalau presiden melawan koruptor? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Nah, ini penting, presiden perang lawan korupsi. Kenapa? Udah parah ya kawan, ini udah parah. Dulu zaman Pak Harto korupsi di kolong meja, saudara. Ada korupsi zaman Pak Harto, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, masih punya malu ya kawan. Begitu kita reformasi 98, korupsinya naik ke atas meja, naik pangkat, malunya mulai hilang. Betul, betul. Di zaman presiden yang kemarin tuh, tahu korupsinya, mega-meganya dibawa lari. Parah tidak? Parah tidak? Nah, jadi kalau Presiden Prabowo sekarang melawan semua korupsi, basmi semua korupsi, setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup oleh Kiai Haji Salimul Afif, dan sebelum ditutup doa penutup oleh para kiai kita. Insya Allah, ini penutup doa ini penting. Ibaratnya, saudara, doa ini iketan dari acara kita. Ini berkatnya di doa. Kita udah sholawatan, udah ngaji, udah dengar ceramah, udah macam-macam, saudara. Nah, supaya tidak terurai di mana-mana, kita punya berkat ini diikat dengan doa, saudara, supaya kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, tidak pulang dari tempat ini kecuali kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, supaya penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, yang belum dapat jodoh biar dientengkan jodohnya, dimurahkan rizkinya. Nah, yang sudah dapat berumah tangga belum dapat keturunan supaya dapat keturunan yang solehin dan solehat, supaya yang punya utang Allah luaskan utang piutangnya, dan supaya semua kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa yarham ahli baitina wa an yubarik li hadzal ma'had wa an yaj'al hadzal ma'had ma'hadan munawwiran salihan thayyiban nafi'an ma'muran. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kehilafan dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sedekah. Tidak. Anda pengen antum tidak di sini tidak? Masya Allah. Tidak. Ayo sama. Antum. Supaya disaksikan satu atas nama tadi alim ulama Jawa Barat, sesudah Habib menjelaskan, malah tadi menyatakan pemberian ini hadiah kitab tentang keabsahan nasab Alawi yang sekarang lagi polemik, diacak-acak ya. Dan sekarang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kami pribadi dan juga atas nama sebagian para ulama sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat berterima jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan menyadarkan kami dan menyadarkan semua teman-teman yang mengaku ustadz, yang mengaku ulama, tetapi mereka belum tahu tentang. Ya, terima kasih banyak. Yang kedua, ini karena barusan ada pengumuman dari Habib ya, bahwa itu dana, penggalangan dana untuk Palestina. Sebetulnya sangat-sangat ini berterima kasih karena Pondok Pesantren Al-Burdah jemaah sudah hampir 1 tahun itu mengumpulkan dana ya, dan sesudah itu mau dikirimkan tetapi kesusahan kemana ini dikirimkan. Dan kebetulan waktu itu telepon dengan orang Palestina, ada teman yang namanya adalah Saudara Yakub Palestina ya. Beliau itu ditelepon, bagaimana ini keadaan Palestina, jalur Gaza, dan bagaimana ini ada sedikit uang penggalangan bantuan untuk rakyat Palestina, harus dikemanakan, harus ditransfer kemana. Tadinya mau ditransfer kepada beliau, tapi beliau menolak, katanya mohon jangan ditransfer sekarang-sekarang karena memang bank segala macam itu tidak bisa dicairkan katanya. Sekarang sesudah dibuka, sangat-sangat Habib berterima kasih, dan insya Allah ini yang hampir setahun ada di tangan Al-Fakir yang kurang lebih 27 juta. Insya Allah besok akan disampaikan kepada siapa ya. Insya Allah itu amanat dari para jemaah hampir 1 tahun yang silam. Sekian, terima kasih. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi insya Allah nanti Kiai bisa, di sini ada Habib Zaki dengan Kiai Salimul Afif yang bisa membantu Kiai untuk menyampaikan itu, insya Allah. Mudah-mudahan bahkan kalau satu waktu ada siapapun Kiai pemuda, kalau sudah aman, yang ingin nengok jalur Gaza juga boleh ya ikhwan. Yang mau masuk ke sana juga boleh, insya Allah. Terima kasih Kiai, jazakumullah khairul jaza. Itu saja. Dan untuk kitab ini sekali lagi ini dibagikan gratis untuk para ulama, para kiai. Kalau di sini ada kiai ulama pimpinan pondok yang belum dapat, sampaikan ke Habib Zaki, nanti akan kita kirimkan kitabnya. Terima kasih kepada Buya Usairi Muslim hafizahullah taala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa lana Muhammad
Salim Rabbul Tabarak Tangkul Sadatina Sabirin Amin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat taqdi lana biha jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka darajat tuballighuna biha syagayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma kunna muslimin saqwa la sa'adah من النار إلى العذاب من النار إلى الجنة من العذاب إلى الرحمة من الذنوب إلى المغفرة من الإحسان إلى الإحسان من الخوف إلى أمان من الفقر إلى غنى من الذل إلى عز من الإهانة إلى كرامة من الضيق إلى سعة ومن من الشر إلى خير من العسر إلى يسر من الإدبار إلى إقبال من السقم إلى صحة من السخط إلى رضا من الغفلة إلى عبادة من الفتوح إلى اجتهاد من البدعة إلى السنة من الهدلة إلى توفيق من البدعة إلى السنة من الجور إلى عدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولا دنيا بالتقوى ولا تقوى بالأمل ولا ما بالتوفيق ولا جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسح بذلك بنظرك لوجهك كريم. يا رب يا الله يا الله يا الله يا رب يا قوة يا قوي يا أكرم أكرمين يا رحمن يا رحيم يا داجكرم يا دامهيدم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بك نبيك الذي يدوم وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا تاسكت ودعونا. اللهم إنا اللهم صل على تطول بها أمرنا مع عبادة استقامتك وتصحيح بها سجدنا وتنور بها قلوبنا بنور معرفتك تغفر بها ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا مشينا تكسر بها أملنا ولنا تصلح بأحوالنا وأخلاقنا وتفرج بها كروبنا وتكشف بها تقضي بها وجنا تهلك بأعداءنا وتنفع بعلومنا تحصل بها مقاصدنا وترفع بها ذاتنا تسهل بأمرنا وتحفظ بها إيماننا وتدفع بأن جميع ملك وتهون بها سكراتنا وتدخلنا بها جنة وتحسن بها خواتمنا وصلى الله عليه وسلم وسلام والحمد لله آمين. بسر الفاتحة. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الختام يا ونختم على آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واكتبنا على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد. Yang tadi yang belum dapat ini yang janji. Oh ini udah buat antum. Tambahin. Ini ditambah buat siapa-siapa yang antum mau beri. Oh gitu. Oh iya. Tolong. Awakan apa buku? Apa buku Bang? Abah Haji Jali tolong ke sini. Ini kitab supaya Haji Jali bawa kitab. Abah Haji Jali ya. Haji Jali. Abah Haji Jali bawa kitab. Ustaz. Mik. Oh ini. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya tausiah dan mauidhah dari Habibana Sayyid Habib Muhammad Rizik Syihab, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian
acara peringatan Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih disampaikan kepada jajaran Kodim 0624, kepada Koramil 2411, Polsek Soreang dan Polresta Bandung, juga dari bapak-bapak Linmas, kemudian juga kepada bapak-bapak dari Satpol PP dan seluruh yang tergabung dalam acara malam hari ini. Terima kasih atas kebaikannya, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian acara malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita kehilangan HP Oppo dengan gantungan pink, dengan casingnya kupu-kupu jatuh di WC cerewek. Mohon yang menemukan silakan untuk dikembalikan. Nyengakeun. Salajengna aya nu ngaraos kaicalan, milih nu ngaraos kaicalan kantong tas, ini tas perempuan, silakan bisa berhubungan dengan panitia. Terakhir, kepada Anda yang menginginkan air doa dari Majelis Ar-Roha, mangga aya cai doa di Majelis Ar-Roha dengan mahar hanya 10.000 saja. Untuk segala kepentingan baik yang sakit ataupun juga keperluan apa, mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk kemaslahatan para hadirin sekalian. Mangga kanu perjogi ku cai doa di Majelis Ar-Roha, cai anu parantos di doaan oke di lebetna aya isim. Mudah-mudahan anu teu damang cing enggal sehat, oke anu bisnis anu usaha mudah-mudahan cing langkung majeng usahana kasabna cing barokah manfaat. Demikian dari Majelis Ar-Roha, silakan para santri dari Majelis Ar-Roha untuk mengedarkan Baik, sekali lagi kepada Anda sekalian mohon hati-hati ketika pulang, jaga HP Anda dan juga barang-barang berharga, handphone, tas, dompet dan yang lain-lainnya, karena begitu banyak orang-orang berjubel malam hari ini, maka hati-hatilah barang-barang yang Anda bawa, terutama yang membawa handphone. Biasanya yang sering terjadi kehilangan adalah handphone, maka berhati-hatilah untuk Anda sekalian. Maka Ustadz Oki, Ustadz Rehan, silakan untuk mengedarkan air doanya dari Majelis Ar-Roha. Mangga ka ibu-ibu pilih perjogi cai doa di Majelis Ar-Roha, juga bapak-bapak silakan ada santri dari Majelis Ar-Roha. Dengan mahar hanya 10.000 saja, ini sebagian untuk acara haul. Terima kasih atas perhatian, demikian dan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هنيت وحنيت لوحد حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولغيرك يرضي هنيت لك رأجك يمدوي جروي حتى أريدك بابك الجنة مريدك فبك الجنة